Kadang-kadang si perempuan sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri, karena HP-an, kemudian sampai akhirnya rebut-rebutan, rumah tangganya perempuan hancur, yang laki hancur, terus kemudian mereka bersama. Apakah mereka akan bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu pelakor perebut laki orang. Ini usum sekarang musim. Perebut laki orang, pelakor, ya no? Jadi mereka sudah beristri, kemudian diganggu sampai akhirnya pisah dengan istrinya. Kadang-kadang si perempuan sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri, karena HP-an, kemudian sampai akhirnya rebut-rebutan, rumah tangganya yang perempuan hancur, yang laki hancur, terus kemudian mereka bersama. Apakah mereka akan bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Karena hubungan mereka dari pertama sudah menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tampak bahagia di dunia, pasti akan susah sekali di akhirat. Karena orang yang mengganggu rumah tangga orang lain, itu akan kualat, akan terjadi ke anaknya. Allah kalau balas, gak balas ke dirinya, balas ke anaknya. Dia ikut susah juga. Karena perzinahan itu seperti utang. Perzinahan itu seperti utang. Kalau Anda berhutang, nanti yang bayar anak panjenengan. Kalau Anda berhutang, yang membayar nanti istri panjenengan. Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa ifu ta'ifu nisa'ukum. Rasulullah bersabda, berbaktilah ke orang tuamu, anakmu akan bakti kepadamu. Jagalah dirimu dari mengganggu istri orang, keluargamu yang perempuan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelakor-pelakor ini banyak. Kalau perempuan pebinor, perebut bini orang, ya toh, mengganggu rumah tangga orang lain. Apakah mereka akan bahagia? 100% tidak akan bahagia. Karena itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Makanya Allah membolehkan seseorang menikah sampai 4 kali. Kenapa? Ya diantaranya Allah tahu hal-hal ini akan terjadi. Sekarang semakin luar biasa banyaknya karena HP-an. Semakin banyak karena HP-an, meneng-meneng di oma, lah seperti itu. Tapi itu perebut laki orang, spesies baru ini, spesies yang semoga segera punah. Spesies pelakor itu orang-orang yang merebut laki orang lain, bukan ditawari poligami. Kalau ditawari poligami boleh, boleh. Seseorang yang baru lepas dari iddahnya, kemudian lewat orang, ketok wong lanang siji iki modelnya kepingin rabi maneh, rupane wis memeti wis rupane wis ngeleng-ngeleng, rupane kepingin rabi maneh, ditawarkan lewat orang lain, laki, awakmu gelem ah masna ambek sapa fulana, aja sing wedok moro maju, Mas aku rabiin Mas, iki ya opo iki saiki, lewat orang lain. Dikatakan kalau itu gak ngerebut suami orang, tapi memang mau matna, itu boleh. Walaupun untuk si istri pertama pasti sakit, tapi itu tidak melanggar agama. Tapi yang pelakor ini orang-orang yang memang senang dan bangga karena bisa merebut suami orang. Dan sebetulnya yang dicari bukan cintanya, kebanggaan iso ganggu istri suami orang. Itu bangga, ada kebanggaan di situ. Karena sudah pernah saya sampaikan bahwa kinerja setan yang paling disenangi iblis adalah setan-setan yang bisa mengganggu rumah tangga orang lain. Kalau begitu bisa mengganggu rumah tangga orang lain, waduh, mendapatkan bintang dari iblis. Iblis dulu, apa yang kamu lakukan? Saya ganggu istri orang. Kamu ini memang is the best. Kasih bintang, kasih penghargaan, diundang mau karena kepang, diundang mau segala macam. Karena tasyakuran itu tadi, karena dia seneng anaknya bisa ganggu rumah tangga orang lain, dia paling seneng. Sing paling dicintai iblis anak buahnya yang bisa ganggu rumah tangga orang lain, itu paling seneng dia, karena itu akan menuju ke perzinahan akhirnya begitu. Jadi hati-hati, dijaga. Karena itu jangan sampai kita nyeneng no setan. Jangan sampai kita nyeneng no setan, karena setiap seseorang yang membahagiakan setan pasti di saat yang sama dia
membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang membawa ridho Allah di saat yang sama dia sedang membuat murka setan. Lebih baik setan jadi musuh. Allah sudah berfirman, alam ahad ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kita ambil janji kepadamu wahai anak Adam untuk tidak menyembah setan, itu sesungguhnya musuh yang nyata bagi dirimu. Nah seperti itu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus jaga diri dari nyenengno